penerus silsilah kerajaan Mataram Islam yang lain. Setelah Hamengkurat IV mangkat, silsilah pemimpin kerajaan Mataram Islam kemudian dilanjutkan oleh Raden Mas Prabu Suyoso. Ia lahir pada tanggal 8 Desember 1711 Masehi. Pada waktu dinobatkan, umurnya masih sangat muda, yaitu 15 tahun. Gelarnya adalah Paku Buwono II. Karena usianya yang masih muda dan kurang berpengalaman, banyak orang-orang yang ingin menyetir sang sultan demi kepentingan pribadi. Maka dari itu timbul perpecahan di tubuh keraton. Kubu pertama dipimpin oleh Ratu Amangkurat yang diketahui pro Belanda. Sementara itu kubu satunya diketuai oleh Patih Cokrojoyo. Kubu yang ini sangat anti Belanda. Hingga kemudian terjadilah perseteruan antara Sultan Pakubuwono II dengan Patih Cokrojoyo. Ia kemudian menyuruh Belanda untuk membuang sang patih. Diketahui hubungannya dengan penjajah bisa dibilang cukup baik. Pasalnya, ia juga rutin untuk mengangsur utang-utang yang dibuat pada zaman pendahulunya. Hingga pada suatu hari terjadilah pemberontakan Pangeran Cokroningrat IV, Bupati Madura yang juga sekaligus saudara ipar sang sultan. Ia ingin melepaskan wilayahnya dari pemerintahan Mataram Islam. Setelah itu terjadilah pertempuran yang tidak ada habisnya, bahkan melibatkan etnis Tionghoa. Di tahun 1742 Masehi sempat ditandatangani perjanjian damai, namun kesepakatan itu tidak bertahan lama. Lalu timbullah kekacauan yang lain. Sultan Pakubuwono II harus menyingkir untuk menyelamatkan dirinya ke Ponorogo. Sekitar tahun 1745 Masehi, sang sultan mengadakan sayembara untuk merebut sebuah wilayah yang dikuasai oleh Raden Mas Said. Sang Raden ini merupakan pendukung dari pemberontakan Tionghoa. Akhirnya yang berhasil memenangkan adalah Pangeran Mangkubumi atau Raden Mas Sujono, yaitu adik dari Pakubuwono II. Sementara itu situasi di kerajaan Mataram Islam semakin kacau. Gubernur Jenderal Baron van Inhofe mendesak sang sultan untuk menyewakan daerah pesisir pantai kepada VOC. Pangeran Mangkubumi tentu saja menentang hal tersebut. Namun kemudian ia dihina oleh Van Imhoff. Kakaknya sendiri tidak dapat berbuat banyak. Sang pangeran yang sakit hati kemudian pergi dari istana Kartosuro. Ia kemudian malah bergabung kembali dengan Raden Mas Said dan kemudian melakukan suksesi. Akhir kejayaan Mataram Islam. Pada tahun 1749 Masehi, Sultan Pakubuwono II jatuh sakit. Karena tidak bisa mempercayai saudara-saudaranya lagi, ia kemudian menyerahkan pemerintahan kerajaan ke tangan Belanda. Tepat tanggal 11 Desember 1749 Masehi, sebuah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini berarti kerajaan tersebut telah benar-benar kehilangan kedaulatannya. Sejak saat itu, Belanda memiliki hak untuk melantik raja-raja yang meneruskan silsilah keturunan kerajaan Mataram Islam. Beberapa hari kemudian, sang sultan meninggal dunia. Setelah itu, kepemimpinannya jatuh ke tangan anaknya, yaitu Raden Mas Suryati. Gelarnya adalah Pakubuwono III. Di masa pemerintahan sultan yang baru ini, sisa-sisa pemberontakan dari era sebelumnya terus bergulir, hingga akhirnya dibuat lagi kesepakatan untuk meredam situasi. Kesepakatan itu dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi. Isinya adalah pembagian wilayah Mataram Islam menjadi dua. Dengan Sungai Opak sebagai batasnya, wilayah sebelah timur adalah milik Sultan Pakubuwono III. Wilayah ini kemudian menjadi Kasunanan Surakarta.
Sementara itu, daerah tempat Mataram Islam yang sebenarnya atau wilayah barat sungai menjadi milik Pangeran Mangkubumi. Setelah memisahkan diri, ia mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Cukup sekian ulasan kami tentang Raja-Raja Mataram Islam. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi Anda semua dan dapat dipetik hikmahnya, yaitu kita tidak melupakan sejarah-sejarah dari pendahulu kita semua. Terus ikuti channel ini dan kami akan terus membuat konten-konten bersejarah lainnya yang tentunya lebih menarik untuk ditonton dan disimak